Sahabat Muslim channel yang berbahagia, kebanyakan orang tua pada saat ini mereka bingung terhadap pendidikan anak-anak mereka, karena tugas mendidik anak merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada kedua orang tua dan menjadi amanah yang dipikulkan di atas pundak para pendidik juga. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Allah akan menanyakan mereka tentang apa yang telah mereka pimpin. Tiap-tiap orang di antara kita tentunya adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pimpin. Oleh karena itu, mungkin kita sering mendapatkan banyak orang tua atau pendidik yang bingung menghadapi tanggung jawab ini. Bahkan mereka terkadang kelelahan memikirkan anak didiknya. Mereka memikirkan bagaimana pola pendidikan yang baik sehingga berhasil mendidik anak dengan aneka ragam kecenderungan dan keinginan. Nah, sahabat Muslim channel, ditambah lagi banyak rintangan dan hambatan dalam mendidik anak-anak. Apa yang harus dilakukan orang tua bila putra atau putri mereka belum juga mau menaati arahan yang diberikan oleh keduanya? Apakah memukul anak untuk mendidiknya merupakan cara yang dapat dibenarkan? Apabila pemukulan dianggap sebagai cara yang dapat dibenarkan, bentuk pemukulan seperti apa yang diperbolehkan serta kapan waktunya? Karena itu adalah beberapa pertanyaan. Kemudian apabila pemukulan sudah tidak bermanfaat dan tidak lagi menjadi solusi efektif, cara apa lagi yang dapat dijadikan sebagai solusi dan pemecahannya? Bila muncul anak boleh dilakukan Apabila memukul anak itu boleh dilakukan ketika anak meninggalkan salat pada usia 10 tahun itu juga. Boleh kasih anak dipukul karena melakukan kesalahan-kesalahan lain sebelum masuki usia 10 tahun. Hal yang perlu digarisbawahi dari semua itu ialah bagaimana solusinya bila sang anak telah melewati usia anak-anak sedangkan dia masih jauh dari kepatuhan dan tidak terbiasa dengan sikap disiplin hingga usia balik. Padahal keluarganya tidak senang dengan keadaan dan kelakuan anak yang masih seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika anaknya tumbuh menjadi seorang pembangkang? Apa yang dilakukan orang tua jika anaknya tumbuh menjadi seorang pengecut, penakut, sehingga terbiasa berbohong? Apakah dengan menerapkan cara kekerasan terhadapnya akan makin menambah parah kelakuan buruknya, ataukah cara ini akan berguna baginya? Bagaimanakah pengaruh sikap lemah lembut dan kasih sayang yang berlebihan terhadap perilaku anak, yang akhirnya kita para pendidik dan orang tua harus perlu memperhatikan statement-statement di bawah ini. Wahai para pendidik, wahai para orang tua, bagaimanakah kita semua dapat memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar dalam mendidik anak-anak kita secara ilmiah, akhlak, psikologi, sosial, jasmani, keilmuan, bahkan secara seksologi? Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan metode ilmiah tanpa memerlukan eksperimen untuk membuktikan kelayakannya dan tanpa memerlukan sedikit atau banyak pengalaman dalam penerapannya? Terlebih lagi, kegagalan dalam urusan seperti ini sangat sulit untuk dihindari kecuali bila Allah menghendaki sesuatu yang lain kepada kita. Wahai saudara dan saudari yang bergelut dalam bidang pendidikan, sungguhnya jawaban pertanyaan-pertanyaan itu atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih dari itu semuanya kita akan coba bahas satu persatu. Dan kalau kita melihat petunjuk robani, bimbingan nabawi dan intisari pemikiran ulama umat Islam, baik pendapat, amal, perbuatan maupun perilaku, mulai sang anak masih berada dalam sulbi ayahnya hingga dilahirkan, tumbuh menjadi besar, mencapai usia balik dan menjadi seorang dewasa, semua itu tiada lain hanyalah untuk memberikan jaminan keberhasilan bagi kita nanti dalam menerapkan metode pendidikan yang tepat bagi anak.
tanpa memakai cara kekerasan dan ancaman sedikit pun terhadap mereka. Sungguhnya penolong kita adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dialah yang melindungi orang-orang saleh. Maka tentunya kita sebagai umat muslim yang yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah, mintalah pertolongan kepadanya untuk senantiasa membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita.